Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita terlalu banyak. Sampai-sampai kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila engkau menghitung nikmatmu, kamu tidak akan mampu. Dengan catatan, kalau kamu mensyukuri nikmat Allah itu akan ditambah, kata Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan jika kamu mensyukuri nikmatku, ku tambah nikmatku. Tapi ancamannya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu tidak mensyukuri, ingat, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Syukur dalam artian apa? Syukur dalam artian itu memanfaatkan apa yang diberikan Allah pada kita. Terutama diberikan Allah yang real, harta kita. Untuk apa harta kita? Segala sesuatu yang diberikan Allah pada kita akan dimintai pertanggungjawaban walaupun sedikit. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adapun tema kita hari ini, saya ambil dari surah At-Tahrim ayat 6 yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada hadis Rasulullah mengatakan, dalam hadis mengatakan, ihtanim khamsan qabla khamsin. Kejarlah 5 sebelum datangnya 5. Yang pertama apa? Sihataka qabla marodika. Sehat kamu sebelum datang sakit kamu. Yang pertama. Yang kedua, wa faraghaka qabla sughrika. Luang kamu sebelum datang sempit kamu. Yang ketiga, wa ghaniyaka qabla fakrika. Harta kamu, kaya kamu sebelum datang miskin kamu. Yang empat, sababaka qabla haramika. Muda kamu sebelum datang tua kamu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Hidup kamu sebelum datang mati kamu. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita? Yaitu yang pertama, kita lihat pertama, setiap kamu pemimpin anak-anak kamu, istri kamu, harta kamu, dan segala yang kamu miliki. Segala diminta perjawaban. Terutama kita membahas masalah generasi muda ataupun anak-anak kita yang bakal diminta perjawaban di hadapan Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kadang-kadang melupakan, bahkan hampir-hampir tidak mengingat apa yang dikatakan Allah, seperti tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Sebenarnya anak kita ini seperti apa? Apakah anak-anak kita ini jahat, tergantung dari lingkungan? Apakah anak kita melupakan segala sesuatunya telah dimanjakan dengan adanya media sosial, dengan adanya HP, dilambaikan anak kita semua? Ingat, kata Rasulullah dalam hadis mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani au yumajisani au yunasirani. Setiap anak yang lahir di muka bumi dalam keadaan fitrah. Bapaknya lah kedua orang tua membuatnya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kalau kita bicara secara kontekstual, tidak mungkin anak kita muslim, anak kita menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tidak. Tapi perilaku anak kita sekarang coba diperhatikan. Kita seolah bangga kalau anak kita
tidak terlambat sekolah. Kita sholat bangga kita punya pintar di sekolah. Tapi lupa kita kalau kita tidak sholat subuh. Kalau kita mengaita, biar aja lah anak kita masuk tidur. Malah Rasul mengatakan, ajaklah anak-anak kamu murid ke masjid. 9 tahun tidak sholat, pukul mereka. Sekarang kita ambil kita, ada nggak kita seperti diri kita seperti itu? Kita memberi anak kita dengan berleha-leha, nangis dikasih HP, dikasih kebebasan, segala sesuatunya. Salah kaprah. Mau jadi apa Indonesia nanti negara kita ini, agama kita? Yakinlah, Islam tidak mungkin hilang dari muka bumi, tapi tidak mustahil Islam hilang dari Indonesia. Kenapa? Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kami yang menurunkan Quran, Islam, kata Allah, dan kami menjaganya. Islam nggak mungkin hilang dari Indonesia, dari dunia ini, nggak mungkin. Pasti ada di kiamat. Tapi nggak mustahil Islam hilang dari Indonesia apabila generasi muda kita semua nol semuanya. Kita bangga anak kita matematika 9. Kita bangga anak kita dengan IPA sekian. Tapi kita tidak bangga kita pengapa juz amma. Kita bangga nanti sekolah umum. Coba mana yang masukkan tahfidz, pesantren segala macam apa? Untuk apa semuanya? Untuk menciptakan generasi yang akan datang. Bukan Indonesia, untuk Islam. Segalanya li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan agama Islam. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kenapa saya demikian tegas kepada anak kita? Karena segala sesuatu yang terjadi pada anaknya tergantung dari orang tuanya. Kalau ada mengatakan lingkungannya hanya sekitar 0% saja. Orang tuanya lah menciptakan anaknya. Bagaimana menciptakannya? Yang pertama, jangan berikan anak kita dari hal yang haram. Dari harta yang haram diberi malah keluarga akan menciptakan sesuatu yang haram pula. Berlemah lembutlah terhadap keluarga, terhadap anak. Jangan membiasakan kalimat-kalimat kotor dalam keluarga. Karena apa? Sudah kita lihat contoh semua ini. Anak membunuh orang tuanya, anak membunuh ibunya, membakar rumahnya. Kenapa? Tidak ada pendidikan agama dalam diri anak kita. Terus, apakah cukup di dunia? Tidak. Akan diminta pertanggung di hadapan Allah. Ingat, kita sebagai orang tua, kita yang berhak, kita yang berkewajiban mendidik anak-anak kita. Berikan pendidikan agama, berikan pendidikan, kalau sekolah umum, silakan sekolah umum. Tapi jadikan anak kita yang insinyur, yang agamis. Kenapa? Sebab Allah mengatakan, ilmu tanpa agama, agama tanpa ilmu pincang. Jelas. Ada kebalikannya. Ilmu tanpa agama buta. Kita lihat Israel, begitu kerasnya ilmu mereka. Buta mereka, tidak tahu menghancurkan seluruh dunia, menghancurkan seluruh umat Islam. Kalau generasi kita melempem, apa mau kita perjuangkan pada Allah nanti? Mau jadi apa nanti kita ini? Kenapa? Karena anak jadi generasi kita, dia yang mendoakan kita segalanya. Dan adik-adik sekalian, masih banyak kesempatan kalian, masih banyak kesempatan kita untuk terus menggali ilmu-ilmu Allah. Karena kata Allah, thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim muslimat. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Di antara artinya, menuntut ilmu kewajiban bagi seluruh muslim laki-laki dan perempuan. Kemudian mata lain, thalabul ilmu ilallah minal lahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari mulai lahir sampai ke yang lahat. Belajarlah kalian. Tegakkan kalimat Allah muka bumi ini. Mau jadi apa kalian nanti ini? Dengan syarat tuntut ilmu ini untuk kebaikan Islam, jangan untuk memperkaya atau keluar dari zona Islam. Jadilah kamu polisi yang agamis, jadilah kamu insinyur yang agamis,
Jadilah misalnya hukum yang agamis, ahli tambang yang agamis, terserah. Karena kata Rasul, alam duniaku, kamu betul dunia kamu, tapi kalau kasih sama aku, kata Rasulullah, aku lebih tahu segalanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam satu saya mengatakan, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah telah membagi budi pekerti di antara kalian, sebagaimana Ia memberi rezeki di antara kalian. Dan sesungguhnya Allah memberikan materi duniawi kepada siapa yang dikehendaki cinta Allah, dan memberikan sesuatu yang tidak cintai Allah. Sesungguhnya siapa yang cintai Allah, maka dia yang diberikan Allah budi pekertinya. Maksudnya begini, jangan takut terhadap rezeki. Jangan takut anak kita mau jadi apa besaran nanti. Allah memberi rezeki semuanya. Segala dunia ini, makhluk Allah sudah diberikan rezeki masing-masing. Baik itu yang kafir, baik itu yang fasik, baik itu yang zolim, baik itu min, sama rezeki semua. Tapi ada lebih dari Allah itu budi pekerti. Itu cinta Allah. Semua manusia, semua makhluk dengan rezeki masing-masing. Jadi jangan takut, jangan gengsi kita untuk belajar agama. Kita sekarang kan malu, generasi muda terutama malu. Kalau keluar pakai lobe, malu, dianggap tidak modern. Kalau pergi dengan baju gamis, malu, dianggap tidak modern. Yang modern itu sekarang bagaimana? Apakah mengacuan nilai-nilai iman kita yang modern ini? Coba tunjukkan jati diri kita. I am Muslim. I am Muslim. Keluar I am Muslim. Saya Muslim. Kalau tanya orang begini, what do you want? I am Muslim. Seperti itu. Biasakan diri kita dengan nilai-nilai keislaman kita. Jangan malu terhadap apa yang kita pelajarin. Jangan malu terhadap identitas Islam kita. Sekarang dikaburkan sekarang manusia kita ini. Dikaburkan dengan dalih modernisasi, dengan dalih hilirisasi, dengan dalih kemajuan zaman. Mau semua di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kamu atqakum, orang yang bertakwa, bukan yang kaya. Seandainya yang kaya di hadapan Allah, kau masuk surga pertama kali. Jabatan, seandainya jabatan mulia di sisi Allah, Fir'aun pertama kali masuk surga. Tapi enggak itu di hadapan Allah. Contoh simpel sholat Jumat. Enggak dibedakan mau yang pejabat, mau yang gembel, duluan tetap sholat depan. Enggak harus yang pejabat di depan, yang gembel di belakang. Tidak ada. Penyetaraan dalam Islam dikatakan. Ini benar pelajaran. Tarbiyatul Islam dalam diri kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita muhasabah diri kita. Mulai hari ini mendekati Ramadan, cobalah membiasakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Perbanyak ibadah, perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak para amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dalam menghadapi Ramadan ini kita sudah siap semuanya. Berdoa pada Allah, ya Allah sampaikanlah kepada Ramadan ini ya Allah. Karena Ramadan segala berkah segalanya. Malam keberkahan, malam ampunan, malam rahmat di Ramadan ini. Kejar segalanya. Persiapkan diri di kita. Karena bulan Sya'ban ini namanya bulan Tarbiyatul Islam, bulan pendidikan untuk mencapai Ramadan. Persiapkan diri kita, persiapkan mental kita untuk menghadapi Ramadan. Saya rasa demikianlah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Sekali saya tekankan, tinggalkan kemaksiatan. Karena dengan membentengi diri dengan Islam dan iman, insya Allah teguh hati kita. Tegak kalimat Allah muka bumi ini. Para orang tua tolong didik anak-anak kita. Berikan pendidikan agama kita. Jangan lupakan itu. Jangan malu kita anak kita menjadi qori. Jangan malu anak kita menjadi hafiz.
Dan bangga kita menjadi yang tidak. Terutama kepada orang tua punya anak perempuan. Jaga anak perempuan kamu. Kita bangga kalau datang pacaran, kita bangga kita. Dosa jariah bagi kamu selama anak kamu keluar dengan laki-laki ringah. Dosa itu mengalir pada diri kita. Ingat itulah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.